Hai Sobat Kritis, aku Keisha. Kali ini aku akan menyampaikan isu penting yaitu tentang kebebasan berekspresi di Indonesia. Nah, kalau kalian tahu tentang kasus pemberedelan karya seni yang terjadi di Galeri Nasional di Jakarta, mungkin kalian akan bertanya-tanya, ini sebenarnya kasusnya tentang apa sih? Dan mungkin kalian cuma tahu sedikit-sedikit nih tentang di platform media sosial kalian. Nah, tugas aku di sini akan memberitahu kalian sebenarnya kasus ini tentang apa. Jadi, stay tune. Stop peringas-peringis. Kalau kalian kritis, tonton sampai habis. Kita throwback lagi nih ke bulan Agustus 2024 lalu, yang dimana banyak gambar Garuda biru yang bertuliskan peringatan darurat yang muncul di berbagai platform media sosial. Nah, jadi banyak netizen yang memakai gambar ini sebagai bentuk kekecewaan atas DPR yang mengabaikan putusan MK terkait ambang batas pencalonan kepala daerah. Gak hanya itu, banyak artis dan juga seniman-seniman anonim ataupun seniman yang sudah memiliki nama yang angkat suara melalui karya-karyanya, namun ditegur. Seperti contohnya nih beberapa musisi seperti Baskara dari Hindia, Kunto Aji, Gigi, dan juga seniman-seniman anonim yang ada di berbagai platform media sosial. Hal ini tuh masih berlanjut loh. Jadi kasus pembungkaman serupa terjadi juga kepada Yos Suprapto. Siapa sih Yos Suprapto ini? Yos Suprapto adalah seniman asal Surabaya yang lahir 26 Oktober 1952. Beliau ini terkenal dengan karya-karyanya tentang masalah yang mengangkat topik sosial, politik, dan juga budaya. Pada 23 Desember 2024 lalu, ada 5 lukisan Yos Suprapto yang diturunkan dari Galeri Nasional di Jakarta. Pertunjukan seni yang menampilkan 30 lukisan ini rencananya akan dibuka untuk publik dari tanggal 20 Desember 2024 hingga 19 Januari 2025. Yos bilang pameran bertajuk dengan Kebangkitan Tanah untuk Kedaulatan Pangan ini sebenarnya dilaksanakan tanggal 3 Desember 2024 lalu. Namun akhirnya mengalami penundaan dan juga akhirnya batal. Selain itu, kurator seni Galeri Indonesia yaitu Suwarno Wisetrotomo juga mundur dari jabatannya. Suwarno bilang keputusannya karena tidak sepakat dengan karya-karya milik Yos. Jadi hal ini tuh memicu polemik di kalangan masyarakat. Ada apa sih dengan lukisan Yos Suprapto ini? Apa yang membuat lukisan tersebut kontroversial? Jadi, apakah ada pemerintah yang mengintervensi? Lukisan-lukisan Yos ini menyoroti tentang isu kerusakan tanah dan metode pertanian berkelanjutan. Pameran Yos bertujuan untuk menyoroti bagaimana tanah pertanian semakin dimarginalkan. Namun begitu Yos sampai di gedung A, pintu itu ditutup, lampu-lampu juga mati, ruangannya dikunci, gak ada yang boleh masuk. Yos juga bilang kurator Suwarno 3 jam sebelum pameran seni itu dimulai, dia mengundurkan diri dari jabatannya. Selain itu, Yos mengklaim bahwa pihak penyelenggara dan kurator Suwarno ini menyuruh dirinya untuk menurunkan 5 lukisannya dengan berbagai alasan. Contohnya mesum dan juga tidak sesuai dengan tema dan bobot pameran. 5 lukisan tersebut antara lain, lukisan pertama yaitu Konoha 1. Lukisan ini bercerita tentang seorang raja mengenakan mahkota Jawa. Dia duduk di singgasana dan di bawahnya ada orang. Dalam lukisan itu juga bercerita tentang terjadinya kehilangan kedaulatan pangan. Kemudian diakhiri dengan lukisan yang menggambarkan penguasa kekuasaan. Lukisan kedua berjudul Konoha 2. Lukisan ini bercerita tentang budaya asal Bapak Senang. Digambarkan dengan visual orang saling menjilat. Juga ada sosok orang-orang tidak berbusana, bercerita tentang masyarakat yang hancur lebur karena ada budaya hiperindividu. Lukisan yang ketiga ini berjudul Niscaya, bercerita tentang petani pemberi makan orang berdasi. Kata Yos, awalnya lukisan ini itu tidak dipermasalahkan, namun sesaat sebelum pameran itu dibuka, kurator meminta lukisan ini untuk diturunkan. Menurut Yos, hal tersebut merupakan fakta. Petani itu produsen bahan pokok makanan, tetapi yang paling banyak menikmati hasil keringat mereka adalah orang-orang berdasi. Lukisan keempat berjudul Malam, bergambar petani memberi makan anjing-anjing. Hal tersebut bermakna sebagai umpatan. Lukisan kelima berjudul 2019, menggambarkan seseorang petani menuntun sapi menuju ke istana.
Itulah 5 lukisan yang dianggap mirip Presiden Jokowi, Presiden Indonesia sebelumnya, dan dianggap terlalu vulgar. Suwarno mengatakan dirinya sejak awal memang tidak setuju 2 lukisan, bukan 5 lukisan, karena memang 2 lukisan ini tidak sesuai dengan tema pameran tersebut. Suwarno juga bilang awalnya Yos juga setuju jika 2 lukisan ini itu diturunkan. Namun pada akhirnya Yos tetap memajang lukisan-lukisan ini tanpa sensor, sehingga membuat Suwarno mundur dari jabatannya. Suwarno nggak tahu kenapa kok akhirnya ada 3 lukisan lagi yang dipermasalahkan. Dia bilang hanya Galeri Nasional Indonesia lah yang bisa menjawab. Pihak Galeri Nasional Indonesia dalam keterangan resminya menyebutkan pameran Yos terpaksa ditunda karena adanya kendala teknis yang tidak dapat dihindari. Jadi lukisan-lukisan tersebut dianggap menghina dan mirip seseorang. Namun, bukankah ini kebebasan berekspresi yang dilindungi Undang-Undang Dasar 1945 28E tentang menjamin kebebasan berekspresi dan kebebasan menyampaikan pendapat? Kasus ini memicu perdebatan tentang batasan kebebasan berekspresi dan peran seni dalam mengkritisi kekuasaan pemerintah. Nah, karena kasus ini tuh masih sangat ramai diperbincangkan oleh netizen, jadi banyak muncul komentar di sosial media, baik itu komentar pro maupun kontra. Nggak cuma dari netizen nih, kita ada komentar dari komunitas seni kolase kecil asal Surabaya, yaitu Kak Mei, salah satu seniman, ilustrator, dan juga desainer di komunitas tersebut. Mari kita simak wawancaranya. Halo, perkenalin nama aku Meng Peter. Aku seorang ilustrator, seniman, desainer. Umur aku 24 tahun. Terus aku dari kolektif kelompok kecil kolase. Oke, aku mau ngangkat isu yang beberapa waktu ini terjadi ya. Nah, itu menurut aku banyak artis yang ikut, seniman yang ikut, bahkan aku pun juga ikut menyuarakan dengan bentuk karya seni, gambar, lukisan. Karena aku join komunitas di Twitter, di mana kita itu saling bantu buat publish karya kita, terus kita nge-up karya kita dengan tagar, terus saling retweet, saling like. Pokoknya kita nge-share, bikin orang-orang yang awam pun jadi aware, oh ini karyanya bagus nih dan ini sangat cocok buat isu yang diangkat. Jadi menurut aku karya seni dan politik itu bakal saling berhubungan karena seniman sendiri nggak bisa jauh-jauh dari politik dong. Tuh. Ya, tentu saja karena kita semua tahu lah siapa yang diturunin, maksudnya karya beliau ini yang diturunin kan ada 5 dan karena karya itu pun yang bikin pamerannya nggak dibolehin dipublish kan. Nah, jadi menurutku iya, dampaknya belum sampai ke kita, tapi kita bisa tahu kalau kedepannya itu bakal kayak gimana pemerintahnya. Kayak misal kita bikin karya yang sekiranya mengkritik pemerintah, bakalan ya apa yang terjadi itu kita udah bakal ada pandangan gitu loh. Jadi kita harus kayak gimana itu kita harus tahu. Kita sebenarnya dari seniman sendiri tuh biasanya nggak boleh takut sih dengan pemerintah dan politik. Tapi emang ada beberapa seniman yang mungkin dia menghindari isu politik, isu ini, isu itu. Tapi ada banyak sekali seniman yang bikin akun tersendiri, akun anon buat menyuarakan itu. Karena dia nggak mau identitasnya tahu. Itu sebenarnya nggak apa-apa, karena seni itu nggak bisa dibungkam karena itu adalah sebuah karya dan itu mungkin kebanyakan adalah sebuah gambar, sebuah tulisan. Apa yang perlu ditakutin? Nggak perlu. Aku kan sempet takut juga karena karya aku eksplisit sekali karena aku menggambar objek seseorang yang sangat ya kita kenal itu dengan bentuk lain dan ya gambarnya agak itu dan ternyata viral. So aku nyari info gimana caranya biar aku nih tetap bisa aman dengan tetap bersuara juga. Ternyata ada lembaga yang melindungi, dari situ aku merasa aman. Oh oke, kedepannya aku nggak perlu takut lagi. Mungkin lebih kayak kalau kamu benar-benar idealis Pol, bisa dihindari kayak sebuah galeri yang ada hubungannya dengan mereka. Mungkin kan banyak juga galeri seni yang membuka open space gitu yang nggak terkait dengan mereka, benar-benar berdiri sendiri, tidak ada sangkut pautnya sama pemerintah, itu bakal lebih merasa bebas. Jadi misal mau pameran mau dimanapun yang nggak ada hubungannya itu bakal lebih bebas. Kemarin aku juga
mau pameran, terus mereka nawarin gimana kalau karyamu yang itu ditampilin aja. Malah mereka yang minta nampilin, terus aku mikir, loh nggak apa-apa kak, ini ditampilin, soalnya ini kan for public gitu. Ya nggak apa-apa, kenapa, ini kan pameranmu. Berarti sebenarnya ada wadah, tapi bukan dari mereka, tapi dari orang lain gitu. Nah, itu tadi wawancara dari Kak Mei yang seorang seniman. Sekarang kita bergeser ke pendapat dari masyarakat, yaitu Kak Ilma. Kak Ilma ini seorang penikmat seni dan juga cukup update untuk isu-isu yang ada di masyarakat. Mari kita simak wawancaranya. Perkenalkan, nama saya Riafil Ilma. Saya asal Surabaya, umur 25 tahun. Kalau menurut saya, itu seni itu kan ranahnya lebih ke orang seniman kan. Sedangkan masyarakat sebagai penikmat. Jadi orang seniman ini kalau mau mengkritik soal pemerintah ya lewat karya. Kalau misal masyarakat kan berkomentar, tapi kalau orang seniman ya komentarnya itu lewat karya itu tadi. Kalau menurut saya ini termasuk hal yang sangat-sangat fatal sih, karena dimana sama aja kayak era Orde Baru kan, dimana kita nggak boleh berekspresi, nggak boleh mengutarakan pendapat gitu kan. Bahkan dari segi orang seniman pun yang harusnya mereka bebas buat membuat karya, membuat pameran yang membahas soal pemerintah, mengkritik pemerintah, tapi malah justru ada batasan yang dimana seharusnya itu diperbolehkan untuk mengkritik soal pemerintah ini ya, tapi malah tidak boleh gitu kan. Ranahnya ini kan soal pameran yang dimana dinikmati oleh masyarakat, malah justru dibatasi. Itu menurut saya sangat fatal. Seharusnya pemerintah itu kan mengayomi para seniman ya untuk berekspresi ya, apalagi ini kan galeri nasional yang dinaungi pemerintah. Harusnya mengayomi, malah mereka membatasi. Ya itu kan kasusnya itu kan sampai 5 lukisan harus diturunkan kan. Itu kan juga pameran tunggal, tapi malah di mana itu harus diturunkan, sedangkan seniman juga punya hak buat memamerkan karyanya itu. Mereka juga membuat karya itu kan juga lama dan butuh ibaratkan ada hal yang ingin disampaikan oleh seniman ini ke masyarakat. Ini loh, saya mempedulikan pemerintah ini, mempedulikan politik ini dari segi karya saya, dan ingin harapannya masyarakat itu lebih terbuka atas isu-isu pemerintah saat ini lewat karya itu tadi. Gitu. Pesan untuk para seniman ya tetap mengekspresikan karyanya untuk mengkritik pemerintah, yaitu karena kan hak mereka juga gitu loh. Jangan sampai ada kasus ini akhirnya mereka tidak berani untuk mengkritik pemerintah lagi, nggak mau membahas pemerintah lagi lewat karya gitu. Karena menurut saya seniman juga termasuk warga Indonesia yang berhak untuk mengkritik pemerintah lewat karyanya. Jadi tetap semangat dan tetap berkarya. Kasus pemberedelan Yos Suprapto ini menunjukkan bahwa kebebasan berekspresi masihlah terancam. Apakah kasus ini sudah selesai? Tentu saja belum. Proses hukum masihlah berlanjut. Galeri Nasional berjanji akan berdiskusi dengan Yos agar menemukan solusi terbaik bagi keduanya. Hingga saat ini belum ada informasi terbaru dalam kasus ini. Situasi ini memicu diskusi luas mengenai kebebasan berekspresi dan sensor dalam dunia seni. Memang kebebasan berekspresi di Indonesia mulai dibatasi, tapi jangan bikin kita takut untuk berekspresi melalui suatu karya ya. Ayo tetap berani untuk mengekspresikan pendapat kita melalui sebuah karya. Dan juga jangan lupa tetap mengawal kasus ini sampai ke titik terang. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan kasus tentang pemberedelan karya seni di Galeri Nasional Indonesia? Bagaimana pendapat kalian? Komen di bawah. Seni adalah ruang kebebasan di mana ide-ide besar lahir dan merubah dunia. Jangan biarkan ketakutan atau tekanan membungkam kreativitasmu. Ingat, jangan beringas-beringis, tetap berpikir kritis. Aku Keisha dan tim, see you next time.
di mana ide-ide besar langsung